Di sini saya akan membahas mengenai ekonomi strukturalisme dan dependensia. Mulai dari latar belakang kemunculannya, konsep ekonomi politik radikal, pandangan strukturalis terhadap pasar bebas, strukturalisme di Amerika Latin, dan sebagainya. Yang pertama, latar belakang kemunculan strukturalisme dependensia. Fenomena kemiskinan yang melanda Amerika Latin mendapat perhatian khusus dari PBB. Muncul inisiatif untuk mengetahui akar dari permasalahan kemiskinan tersebut. Lalu dibentuklah Komisi PBB untuk Amerika Latin atau ECLA, The Economic Commission for Latin America, yang sekarang disebut dengan ECLAC. Di bawah pimpinan Raul Prebisch, ECLA bertugas untuk meneliti apa yang melatar belakangi kemiskinan dan permasalahan ekonomi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Setelah serangkaian penelitian, ditemukan fakta bahwa terjadi eksploitasi pihak asing yang dilakukan terhadap negara-negara Amerika Latin. Eksploitasi ini terjadi akibat adanya hubungan ekonomi yang tidak seimbang atau tidak adil. Ekonomi pasar bebas yang merupakan konsep liberalisme ternyata memberikan dampak kemiskinan dan keterbelakangan kepada negara-negara berkembang. Negara-negara ini mengalami ketergantungan terhadap negara maju. Hasil penelitian ECLAC ini lalu memunculkan paradigma baru. Di tahun 1980, paradigma baru ini berkembang dan dikenal sebagai ekonomi politik radikal. Di dalamnya terdapat pendekatan ekonomi politik strukturalisme ketergantungan atau yang disebut dengan dependensia. Konsep ekonomi politik radikal. Kemunculan strukturalisme dependensia ini merupakan akibat dari era liberalisasi ekonomi yang pesat. Di satu sisi, negara-negara maju mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, sedangkan di sisi yang lain ada pihak yang justru terhambat ekonominya. Imbasnya, muncul saling ketergantungan antar negara. Dalam aliran strukturalisme dependensia, diyakini bahwa faktor utama penyebab kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara di kawasan Amerika Latin adalah adanya eksploitasi pihak asing. Eksploitasi ini adalah akibat dari hubungan ekonomi yang bersifat tidak adil. Pandangan strukturalis terhadap pasar bebas. Kaum strukturalis menilai mekanisme pasar bebas secara inherent justru cenderung menimbulkan ketidakadilan sosial ekonomi. Pasar bebas dianggap tidak mampu mengatasi ketimpangan struktural dan justru mendorong polarisasi sosial ekonomi. Artinya, ketimpangan sosial justru semakin lebar. Pasar bebas menjadi konsep yang memperegang integrasi sosial dan persatuan nasional. Pasar bebas memelihara sistem ekonomi subordinasi yang eksploitatif, non-partisipatif, dan non-emansipatif terhadap pihak lemah. Strukturalisme di Amerika Latin. Beberapa asumsi kaum strukturalis terhadap perekonomian negara berkembang. Pertama, struktur perdagangan luar negeri di negara Amerika Latin tidak banyak berkembang karena mereka lebih berperan sebagai pengekspor komoditas primer dalam bentuk bahan mentah ke negara industri. Kedua, stagnasi yang dialami sektor pertanian disebabkan oleh struktur pemilikan, penguasaan tanah dan perilaku non-ekonomis dari oligarki tuan tanah yang memiliki tanah. Mereka memilih tanah lebih karena gengsi sosial, upaya melindungi diri dari bahaya inflasi, serta mengusahakan pertanian lahan luas dengan teknologi regresif. Yang ketiga, ketimpangan distribusi pendapatan dan konsentrasi kekayaan serta kekuasaan politik segolongan elit menjadi penghambat mobilitas sosial. Inilah yang mendorong pola konsumsi berlebihan hanya di pihak tertentu. Negara pusat dan negara pinggiran dalam ekonomi politik radikal. Bagi kaum strukturalisme, liberalisme menyebabkan terbentuknya dua jenis negara, yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Inilah yang terjadi pada negara-negara maju dan negara pinggiran. Kelompok negara maju sebagai negara pusat akan menikmati kemakmuran, sementara kelompok negara pinggiran yakni berkembang akan mengalami keterbelakangan dan ketergantungan. Kondisi ini bisa terjadi akibat industrialisasi yang tidak merata. Negara-negara pusat menghasilkan barang-barang industri, sementara negara-negara pinggiran menghasilkan produk hasil pertanian.
Di pemikiran strukturalisme dependensia. Strukturalisme dependensia ini pada intinya menganggap bahwa adanya ketimpangan dari negara berkembang dan negara maju adalah akibat industrialisasi yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Apabila negara terbelakang yang ingin mencapai kemajuan, ia harus mampu melakukan industrialisasi. Langkah industrialisasi bisa diawali melalui pengembangan industri barang substitusi impor. Pemerintah harus mengambil peran dalam pengembangan ini dengan memberikan subsidi kepada industri yang sedang berkembang tersebut sehingga dapat meningkatkan daya saingnya.